Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi di channel Belajar di Perpustakaan. Pada video kali ini kita akan membahas bersama terkait penulisan gambaran umum lokasi penelitian. Biasanya ketika kita menyusun skripsi, tesis ataupun disertasi sebagai bentuk kewajiban seorang mahasiswa. Nah, di dalam skripsi, tesis atau disertasi kita akan ada satu subbab khusus yang membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian. Gambaran umum lokasi penelitian ini tidak ada patokan ya, tidak ada patokan khusus seperti apa sebenarnya bentuk dari gambaran umum lokasi penelitian ini. Karenanya pada beberapa kasus gambaran umum lokasi penelitian ini ada yang meletakkannya di bab 2 atau bab 3, ada juga yang meletakkannya di bab 4. Tergantung akan sangat dipengaruhi oleh pedoman penulisan skripsi, tesis, disertasi di lembaga masing-masing. Nah, di lembaga masing-masing. Nah, dalam karena tidak ada patokan khusus, maka isinya pun sangat beragam. Isinya sangat beragam. Yang pasti adalah pada bagian gambaran umum lokasi penelitian ini, kita memaparkan, kita menggambarkan bagaimana kondisi dari lokasi penelitian tempat kita meneliti. Ya, tempat kita meneliti. Lalu dari mana data-data terkait gambaran umum diperoleh? Data-data ini diperoleh berdasarkan dari hasil survei dan data dokumentasi yang ada di lokasi. Ya tentu ketika kita ingin menggambarkan suatu tempat, maka kita harus datang ya. Kita harus datang ke tempat tersebut, kemudian kita deskripsikan seperti apa tempat-tempat itu. Nah, akan lebih baik jika misalnya ditambahkan dengan data-data yang berasal dari lokasi yang bersangkutan. Misalnya ketika kita mengunjungi suatu desa misalnya, maka akan lebih baik ada data-data dokumentasi yang berasal dari kelurahan mungkin terkait luas wilayahnya, terkait data penduduknya, sebaran penduduknya dan lain sebagainya. Nah, meskipun sebagaimana saya disampaikan di awal video bahwa dalam penyusunan gambaran umum penelitian tidak ada dari setakat yang saya ketahui dari beberapa literatur yang ada, tidak ada patokan khusus terkait bagaimana sebenarnya isi dari gambaran umum penelitian, akan sangat bergantung dari lembaga yang menaungi kita dalam melakukan penelitian ya. Dan juga akan sangat bergantung pada proses pembimbingan dengan dosen pembimbing nantinya. Namun secara umum, isi dari gambaran umum penelitian ini ada 4 hal. Yang pertama adalah sejarah. Sejarah berdirinya, sejarah pendiriannya, kemudian sejarah misalnya kita mengkaji suatu fenomena, berarti sejarah adanya fenomena tersebut di lokasi itu dan lain sebagainya. Kemudian selain sejarahnya juga perlu dicantumkan di dalamnya adalah data geografisnya. Lokasinya itu ada di mana sebenarnya. Ya, lokasi tempat penelitian kita ini ada di mana, batasan-batasan wilayah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah struktur organisasi. Struktur organisasi ini berkaitan misalnya ketika kita meneliti di suatu sekolah, maka struktur organisasi di sekolah tersebut seperti apa. Ya, mulai dari kepala sekolahnya, kemudian di bawahnya seperti apa. Dan yang terakhir adalah kondisi lokasi penelitian. Nah, kondisi lokasi penelitian ini penting untuk diungkapkan untuk melihat bagaimana sebenarnya kondisi objek yang akan kita teliti ini. Misalnya kita akan meneliti tentang pembelajaran penerapan game dalam pembelajaran bahasa Inggris di suatu sekolah misalnya, maka perlu di situ kita lihat kita gambarkan di situ bagaimana
praktek pembelajaran bahasa Inggris selama ini di sana. Kemudian bagaimana kompetensi gurunya, guru-guru bahasa Inggrisnya terutama. Kemudian bagaimana kondisi, tenaga, peserta didiknya selaku subjek penelitiannya nanti dan lain sebagainya. Nah, ini penting untuk memberikan gambaran apakah tepat ya, apakah lokasi penelitian tersebut tepat untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian. Jangan-jangan ketika kita akan menerapkan suatu metode pembelajaran di suatu sekolah, ternyata metode tersebut sudah lama diterapkan. Saya kira seperti itu. Nah, selain 4 hal ini, eee, tapi tadi sebagaimana saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa, akan sangat bergantung pada proses pembimbingan dengan dosen pembimbing juga. Terkadang, ada juga yang memasukkan ya dalam gambaran umum lokasi penelitian ini seperti visi misinya ya, visi misi, suatu wilayahnya. Kalau misalnya di sekolah berarti visi misi sekolahnya. Kemudian kondisi sarprasnya ya, kondisi sarpras yang berkaitan dengan tema yang akan kita teliti misalnya itu terkadang perlu juga dimasukkan untuk memberikan gambaran detail terkait terkait gambaran umum lokasi penelitian yang akan kita deskripsikan. Itu, yang bisa saya sampaikan terkait gambaran umum lokasi penelitian, bisa membaca beberapa literatur yang lebih lanjut untuk memahami lebih lanjut terkait gambaran umum lokasi penelitian. Demikian, video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.